Shalom, kita ketemu kembali dalam program Suara Gembala. Saya akan bagikan firman Tuhan di dalam Matius pasal 12 ayat 38. Alkitab berkata, pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Saudara, kita tahu bahwa firman Tuhan ini berkata tanda Nabi Yunus itu adalah sebuah tanda seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Artinya itu membuat sebuah tanda atau pengertian kepada kita tentang Tuhan Yesus mati hari ketiga bangkit. Tapi kita mau bicara dari sisi yang sedikit berbeda tentang sebuah tanda. Nah, ada kisah di pantai sebuah laut di mana ada anak kehilangan sepatunya. Maka diberi tanda di laut dengan menuliskan bahwa laut ini perampok. Ada juga cerita yang lain, ada sepasang laki-laki dan perempuan dan dia pergi ke laut. Tiba-tiba arus membawa perempuan ini dan hilang. Maka laki-laki ini menuliskan sebuah tanda di laut bahwa laut ini sebagai pembunuh. Ada kisah juga yang lain, dikatakan seorang nelayan mendapatkan tangkapan yang begitu banyak, maka kemudian dia bersukacita, dia tuliskan di pantai itu sebuah tanda dengan sebuah kalimat, laut ini memberikan berkat. Ada lagi yang lain, di laut ditemukan harta karun, maka orang-orang yang menemukan harta karun ini memberikan sebuah tanda, laut memberikan sebuah kekayaan. Itulah contoh-contoh sebuah tanda. Tapi Tuhan Yesus berkata ada tanda, hanya diberikan satu tanda kepada orang-orang angkatan yang tidak mengenal Tuhan. Dikatakan Yesus sebagai angkatan yang jahat, yaitu hanya satu tanda, yaitu tanda Nabi Yunus. Sekarang kita mau merenungkan ini semua, apa yang menjadi tanda kita sebagai orang percaya. Salah satu tanda sebagai orang percaya adalah orang itu kepenuhan Roh Kudus. Orang itu akan berbahasa lidah. Tanda yang lain, kalau orang sudah menerima Roh Kudus atau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bila hatinya sedang disakiti orang, maka sebuah tanda yang ajaib dalam dirinya adalah melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti hati kita. Tanda yang lain, ketika ada sebuah pergumulan, ada beban yang berat dan luar biasa. Kalau kita sebagai anak Tuhan Yesus, orang yang percaya, tanda kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah mengucap syukur, tidak mengeluh, tidak menyalahkan orang lain. Itulah tanda-tanda atau sedikit tanda yang kita kenali bila kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pesan hari ini, renungan hari ini, berikanlah sebuah tanda yang ajaib dalam dirimu, sehingga orang bisa melihat begitu banyak tanda, orang akan mengenali engkau sebagai murid Yesus Kristus. Ini renungan hari ini, semoga Anda diberkati Tuhan. Kita akan ketemu pada program Suara Gembala di kemudian hari. Tuhan Yesus memberkati.